Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Ilmu Negara. Dalam video ini kami akan membahas tentang dasar-dasar negara Inggris. Sebelum ke pembahasan, aku pengen ngasih tahu dulu nih siapa-siapa aja sih anggota kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Harits Abdurrahman, Muhammad Harjuno, Muhammad Aldo, Juan Daniel Sinaga, Muhammad Ardiansyah, Rahel Girsang, Daiva Ebiandre, Calvin Axel Purba, Cika Rahmasya Fauji, Natalia Aryani Panjaitan, dan Amelia Juliana Putri. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Definisi negara. Negara sendiri memiliki definisi yang bermacam-macam. Contohnya definisi negara yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Definisi negara menurut para ahli, menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Lalu menurut Dr. Wiryono Projodikoro SH, negara adalah suatu organisasi di antara kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Hakikat negara. Hakikat negara diartikan sebagai penggambaran tentang sifat hakiki dari negara, mengenai apakah sesungguhnya negara tersebut. Hal itu sangat tergantung pada perspektif yang digunakan. Menurut Plato, negara hakikatnya adalah sebuah keluarga. Dengan demikian, semua penduduk negara bersaudara karena luas lingkup suatu negara tidak diukur berdasarkan luas atau sempitnya wilayah, melainkan ditentukan menurut kemampuan menjaga dan memelihara kesatuan itu di dalam negaranya sendiri. Itulah hakikat negara idealnya Plato, dalam mana moralitas harus menjadi yang utama diperhatikan dan merupakan hal yang hakiki untuk menentukan eksistensi negara dan keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara. Asal mula negara Inggris. Inggris Raya melakukan upaya tentatif pertama kali untuk mendirikan permukiman di luar negeri pada abad ke-16. Di tahun itu terjadi ekspansi maritim karena didasari dengan kompetisi melawan Prancis serta ambisi perdagangan, sehingga ekspansinya meluas cepat sampai abad ke-17. Bukti ekspansi tersebut ditandai dengan berdirinya sejumlah permukiman di Amerika Utara dan Hindia Barat. Kerajaan Inggris sendiri diketahui berdiri sekitar 925 Masehi dan disahkan oleh gabungan suku Anglo-Saxon. Kerajaan ini resmi terbentuk usai penandatanganan Traktat Persatuan tahun 1706, lalu diratifikasi dengan Act of Union atau Undang-Undang Persatuan pada tahun 1707. Melalui Act of Union tersebut, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia bergabung menjadi satu kerajaan yang meliputi seantero Britania Raya, beserta pulau-pulau di sekitarnya. Berlanjut pada 1801, United Kingdom mulai terbentuk usai Britania Raya bergabung bersama Irlandia. Namun pada tahun 1922, Republik Irlandia melepaskan diri dan tersisa hanya bagian utaranya saja yang masih masuk ke Inggris Raya. Peran dan fungsi negara. Adapun fungsi negara secara generalis, yang pertama fungsi ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang utama adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi negara berikut adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi salah satu fungsi negara yang penting. Hal ini demi kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Fungsi pertahanan penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain, dibutuhkan militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini. Dan yang terakhir, fungsi menegakkan keadilan. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negaranya.
meliputi seluruh aspek kehidupan dan melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Kita akan membahas bentuk negara Inggris. Bentuk negara Inggris adalah kerajaan atau monarki konstitusional dengan sistem politik didasarkan pada asas demokrasi liberal. Berikut merupakan silsilah kerajaan Inggris saat ini. Menurut Adam Smith, tugas negara adalah melindungi masyarakat dari kekerasan institusi manapun, ketidakadilan masyarakat lain, dan menjaga pekerjaan masyarakat. Kita lanjut ke bentuk pemerintahan ya. Bentuk pemerintahan negara Inggris. Bentuk pemerintahan negara Inggris merupakan sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan pemerintah terdapat pada Perdana Menteri dan Menteri. Bisa juga disebut sebagai kabinet. Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Tipologi negara Inggris. Tipologi negara Inggris terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, Inggris adalah negara monarki in the Royal and Parliamentary Title Acts. Sistem pemerintahan negara ini adalah monarki konstitusional parlementer, sebuah wilayah persemakmuran. Selanjutnya, Inggris memiliki populasi 64.430.428 orang, sehingga menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua-dua di dunia. Yang ketiga, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling sering digunakan. Kelompok etnis yang paling banyak dilaporkan adalah berkulit putih. Inggris juga memiliki iklim yang sedang. Lokasi negara ini membuatnya tidak mengalami suhu iklim yang sangat panas ataupun sangat dingin. Yang keempat, umumnya Inggris Raya terkenal akan galeri seni, museum, dan bangunan sejarah yang kebanyakan adalah bebas untuk dimasuki dan merupakan pusat keuangan dunia. Masa depan Inggris. Pengaruh dan fleksibilitas bahasa Inggris mendorong Inggris menjadi tempat tujuan bagi mereka yang ingin menciptakan masa depan baru. Serta sebagai pusat bisnis dan keuangan, London tetap menjadi tujuan utama bagi para pekerja asing.